Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan masuk ke materi kita yang baru, yaitu bab yang baru, yaitu mengenai cahaya. Ya. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai getaran dan gelombang. Dan cahaya ini merupakan salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik. Ya. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Nah, ini sudah bisa kita terjemahkan apa pengertian cahaya itu ya. Nah, jadi cahaya ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, dia dapat merambat lurus, yang kedua dapat dipantulkan, yang ketiga dapat dibiaskan, yang keempat dapat dilenturkan, yang kelima dapat digabungkan, yang keenam, dapat merambat dalam ruang hampa. Ya, maksudnya ini tanpa ada medium rambat, ya. Dan yang berikutnya memiliki energi dan memiliki cepat rambat 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi sangat cepat sekali. Jadi sampai saat ini teknologi secanggih apapun belum bisa menandingi kecepatan cahaya. Ya. Kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu tadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, ya. Oke, itu dia. Selanjutnya, benda di sekitar kita itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber cahaya dan benda gelap. Ya, saya ulangi, sumber cahaya dan benda gelap. Nah, apa itu sumber cahaya? Sumber cahaya itu adalah semua benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Ya, semua benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Nah, contohnya apa? Matahari, senter, bola lampu, itu merupakan semua sumber cahaya. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang kita sebut sebagai benda gelap. Benda gelap itu adalah benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri. Ya, apa itu contohnya? Tembok, meja, buku, kayu, ya, dan seterusnya. Itulah termasuk benda gelap. Jadi benda gelap itu sendiri nanti dapat kita kelompokkan lagi menjadi 3, yaitu namanya benda tembus cahaya. Ya, saya ulangi, benda tembus cahaya. Benda tembus cahaya itu adalah benda yang dapat meneruskan sebagian dari cahaya itu sendiri, ya. Nah, meneruskan sebagian dari cahaya itu sendiri. Apa itu contohnya? Contohnya plastik, ya, kaca, air, ataupun lensa. Itu merupakan benda tembus cahaya, bisa ditembus oleh cahaya. Tapi yang diteruskannya itu adalah sebagian. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah benda tidak tembus cahaya. Ini adalah benda yang tidak dapat sama sekali meneruskan cahaya. Apa contohnya? Kayu, ya, seperti saya bilang tadi ya. Kayu, tembok, nah itu merupakan benda tidak tembus cahaya. Kemudian yang terakhir di sini ada namanya benda bening. Benda bening itu adalah benda yang dapat meneruskan hampir seluruh cahaya. Ya. Nah, tadi bedanya tadi benda tembus cahaya di sini sebagian, di sini hampir seluruhnya. Jadi yang termasuk benda bening ini merupakan contoh dari benda tembus cahaya. Nah, cuman bedanya adalah di sini, kalau di sini tadi ada kaca, ada plastik, ya di sini ada tambahannya kaca bening, plastik bening, air bening. Ya, jadi artinya dengan kualitas yang sangat tinggi, itu pun dia belum bisa meneruskan semua cahaya yang mengenai permukaannya. Oke, nah itulah yang termasuk penggolongan dari benda gelap. Ya, berikutnya kita akan belajar mengenai salah satu dari sifat dari cahaya itu sendiri, yaitu apa tadi? Dapat dipantulkan, ya. Nah, pemantulan cahaya. Salah satu dari sifat cahaya tadi
yaitu dapat dipantulkan. Jadi pemantulan cahaya ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Jadi pemantulan teratur itu adalah pemantulan yang terjadi pada permukaan yang datar atau rata. Pemantulan ini terjadi pada permukaan cermin, ya, terjadi pada permukaan cermin datar. Ya, saya tambahi. Ini dia. Jadi setiap sinar datang, ya, yang mengenai permukaan cermin akan dipantulkan secara teratur. Ini dia. Datangnya teratur, mantulnya juga teratur. Nah, sedangkan pemantulan baur atau diffuse reflection itu adalah pemantulan yang terjadi pada permukaan yang tidak rata. Nah, jadi itu biasanya terjadi pada lantai, tembok. Nah, jadi sekilas kita mungkin lihat, ya, bahwa tembok ataupun lantai itu datar. Tapi kalau kita lihat secara mikroskopik, dia permukaannya seperti ini, ya. Nah, permukaannya seperti ini, tidak datar dia. Jadi sinar yang datang seragam atau teratur datangnya, tapi ketika mengenai permukaan itu dia akan dipantulkan, ya, dia akan dipantulkan tidak teratur, ya, tidak teratur. Jadi ini terjadi pada permukaan yang tidak rata. Oke, selanjutnya pemantulan cahaya itu tunduk pada satu hukum yang kita sebut sebagai hukum pemantulan cahaya. Jadi percobaan yang menyelidiki mengenai pemantulan cahaya itu pertama sekali dilakukan oleh Wilbrod Snellius, ya, sehingga dikenal dengan hukum Snellius yang menyatakan bahwa pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul itu terletak pada satu bidang datar. Kemudian yang kedua, sudut datang nilainya atau besarnya sama dengan sudut pantul. Mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, jadi di sini saya misalkan permukaannya di atas saya bikin, ya. Ini permukaannya datar, ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan sinar datang. Oke. Kemudian inilah yang kita sebut dengan sinar pantul. Nah, perhatikan panahnya. Gak harus dari sini datangnya, dari sini juga boleh. Jadi tergantung dengan arah panahnya, enak, ya. Dari sini pun datang boleh, ini mantul boleh. Ganti aja tanda panahnya, ya. Oke. Kemudian yang garis titik-titik merah ini adalah garis normal. Nah, sekarang perhatikan. Sudut yang dibentuk oleh sinar datang terhadap garis normal itu namanya sudut datang. Ya, saya buat simbolnya theta i. Ya. Kemudian sudut yang dibentuk oleh sinar pantul terhadap garis normal itu adalah sudut pantul atau theta r. Nah, ini dia. Cuman lihat ketentuannya, garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap permukaan bidang. Nah, ini harus tegak lurus. Jadi kalau dibilang dia tegak lurus berarti nilainya 90 derajat. Ya. Oke. Kemudian sinar datangnya akan membentuk sudut terhadap garis normal. Itulah yang kita sebut dengan sudut datang. Ya, yang nilainya sama dengan sudut pantul. Jadi di sini nanti kesimpulannya nilai theta i, ya, harus sama dengan theta r. Oke. Nah, seperti itu dia untuk hukum pemantulan cahaya. Nah, sebagai contoh. Contohnya begini, Nak. Nah, kita misalkan di sini ada sebuah dinding pemantul, ya. Ada sebuah sinar datang mengenai dinding pemantul ini. Nah, diketahui nanti dalam soal misalnya di sini adalah 50 derajat. Nah, jadi berapakah sudut
pantulnya. Nah, mari kita buat dulu garis normalnya. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Nah, jadi bidangnya di sini tegak lurus. Nanti kamu menggambarkan ini harus pakai busur ya, supaya akurat gambarnya. Nah, ketika ini sudah kamu tarik, ini kan nilainya 90 terhadap ini. Itu artinya sudut ya, sudut datangnya yaitu theta i nilainya pasti pasti 40. Dari mana dapatnya 40? Dari 90 kurang 50. Nah, ketika sudut datangnya sudah kita peroleh 40, maka kita gambar ya, kita gambar sudut pantulnya juga 40. Nah, seperti ini dia. Inilah theta r yang nilainya juga sama dengan 40 derajat. Ya. Oke, sekarang saya buat contoh yang kedua. Perhatikan. Nah, masih sama ya, masih sama. Kita lihat. Di sini kita misalkan ada sudutnya 35 derajat terhadap bidang datar. Jadi pertama sekali yang harus kita lakukan adalah ini titiknya, gambar garis normalnya, yaitu tegak lurus terhadap bidang. Yang nilainya pastinya 90 derajat. Nah, sehingga kita akan peroleh nilai theta i-nya itu sebesar 90 kurang 35. Berapa itu? Iya, nilainya adalah 55. Nah, ketika sudut datangnya sudah kita tahu 55, pastilah ya sudut pantulnya itu juga 55. Maka kita gambar lagi di sini 55. Ya, digambar dengan busur ya nak ya. Digambar dengan busur supaya hasilnya bagus. Inilah theta r, nilainya 55. Bisa ya nak ya? Nah, kalau yang seperti ini masih mudah. Mari kita lihat contoh soal yang kedua, yaitu pemantulan pada dua dinding pemantul. Perhatikan contohnya. Nah, contoh yang kedua ini dinding pemantulnya ada dua nak. Ya, perhatikan di sini dinding pemantul yang pertama. Ya, ini dinding pertama. Kemudian ini dinding kedua. Nah, pastinya ada dua sudut datang dan ada dua sudut pantul di sini. Perhatikan. Nah, katakanlah ini ada sinar datang ya mengenai atau membentur dinding pertama. Katakanlah sudutnya di sini kita misalkan 30 derajat. Ya, 30 derajat. Nah, jadi kalau sini 30 derajat berarti tarik di sini garis normal yang pertama. Nah, pastilah di sini kita peroleh theta i1 itu nilainya theta i pertama dapatnya 60 derajat. Ketika dapat 60 derajat, maka theta r1 sama dengan 60 derajat juga ya. Perhatikan di sini. Di sini theta r-nya juga 60 derajat. Oke. Nah, ini pasti juga 30 derajat. Karena jumlahnya harus 180 derajat. Oke, perhatikan. Inilah dia. Sekarang kita masuki ke dinding yang kedua. Pada dinding yang kedua ini, perhatikan. Sinar pantul pada dinding pertama itu akan menjadi sinar datang untuk dinding yang kedua. Bisa dipahami ya nak ya? Saya ulangi. Sinar pantul pada dinding pertama akan menjadi sinar datang pada dinding kedua. Mari kita lihat. Ya. Nah, pada dinding kedua ini sama hal yang kita lakukan pada dinding pertama tadi. Tarik garis normalnya. Garis normal itu harus tegak lurus terhadap bidang. Yang nilainya 90 derajat. Oke, perhatikan. Berapakah sudut datang pada
dinding yang kedua. Nah, perhatikan ya. Di sini diketahui, perhatikan segitiga yang ini. Oke, saya kasih nama lah, misalnya di sini A, di sini O, di sini B, misalkan ya nak ya. Berarti segitiga AOB itu jumlah sudutnya harus 180 derajat. Sini sudah ada 30, sini sudah ada 120. Berarti kurangnya 30 juga. Supaya pas dia 180. Oke? Nah, sehingga baru kita peroleh theta I2-nya ini juga ternyata 60. Kenapa? Karena jumlah sudutnya ini harus 90 ya. Berarti ternyata di sini theta I2 itu sama dengan 60 juga. Ketika theta I-nya sudah dapat 60, maka kita gambar kembali ya. Theta R2 juga 60. Nah, sampai di sini bisa paham nak? Seperti itulah cara mencari atau menghitung sinar pantul pada dinding-dinding pemantulnya ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa menangkap atau memahami materi kita hari ini. Sekali lagi, terima kasih. Selamat belajar.